Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Fitria dari SDN Kelas 1. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari instansi saya, yaitu Ibu Niswati Aliyah STG. Dalam wawancara kali ini tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan wawancara kali ini yaitu yang pertama, menyelesaikan tugas dari program guru penggerak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengalaman bagi calon guru penggerak tentang langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Dan yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengambil pelajaran dan contoh langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, serta dapat mengimplementasikan untuk dirinya. Baiklah Bu Anis, saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada siang hari ini. Kita mulai ya Bu Anis. Mbak. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi apakah itu kasus termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral, kita bisa melihat dari ini. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah dan harus mengambil keputusan, di mana masalah itu secara moral dianggap betul, padahal bertentangan, nah itu termasuk dilema etika. Contoh kasus kecilnya seperti ini. Misalnya ada salah seorang guru untuk mencukupi kebutuhannya karena kurang mengandalkan dari gaji, beliau nyambi jualan online. Nah ini sebenarnya secara moral dianggap betul karena harus memenuhi membantu kewajiban memenuhi kebutuhan seperti itu. Sedangkan yang rujukan moral itu sudah jelas antara benar dan salah, seperti itu mengidentifikasinya. Iya, ya. Bagus sekali Bu Anisnya. Tadi dilema etika itu antara benar dan benar, kemudian rujukan moral antara benar dan salah. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Mungkin untuk pengambil keputusannya yang pertama kita ambil skala prioritas dulu ya. Skala prioritas yang harus kita dahulukan yang mana. Kemudian keputusannya kita ambil yang memberi manfaat banyak, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin yang minim resiko. Jadi keputusan yang kita ambil harus yang resikonya paling kecil, seperti itu Mbak Nini. Iya, bagus sekali langkah yang sudah Bu Anis ambil dalam menentukan keputusan seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Oh iya, langkah-langkahnya ya. Ini nanti mungkin bisa dicontoh, mungkin juga tidak. Kalau mungkin punya solusi lain juga tidak apa-apa. Yang pertama mungkin kita kumpulkan dulu data dan fakta di lapangan. Kalau sudah data fakta terkumpul, kita analisis data itu. Selanjutnya kita menentukan pihak-pihak yang akan kita undang, yang akan kita ajak diskusi, kemudian sekaligus membuat jadwal. Berikutnya membuat alternatif solusi. Dari beberapa alternatif solusi kita ambil salah satu solusi yang terbaik untuk digunakan sebagai keputusan, pijakan untuk mengambil keputusan.
Setelah keputusan diambil, kita laksanakan refleksi. Tujuannya refleksi ini apa? Mungkin nanti kalau terjadi kasus serupa di lain waktu, kita bisa menggunakan atau mengacu seperti kejadian yang kita ambil hari ini, misalnya seperti itu. Sangat bagus sekali Bu Anis. Jadi masalah itu harus tahu duduk permasalahan. Iya betul. Iya. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang paling efektif ya, yang dianggap efektif kalau menurut saya, ketika kita mengambil keputusan itu ada beberapa pihak yang memberi saran atau masukan kepada kita. Jadi tidak murni dari diri kita sendiri. Jadi kita melibatkan banyak pihak, misalnya bisa pengawas, kepala sekolah, atau teman guru, mungkin juga wali murid, tokoh masyarakat, seperti itu. Jadi tidak atas keputusan sendiri. Betul, ya, harus kita musyawarahkan. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, tantangannya kalau menurut saya ya ini saja Pak. Kalau kita mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan dilema etika itu kan mesti nggak semua pihak nanti akan terpuaskan ya. Mesti ada salah satu pihak yang kurang puas seperti itu. Nah ini merupakan tantangan bagi kita bagaimana sebijak mungkin kita bisa mengambil suatu keputusan yang bisa diterima semua orang seperti itu. Jadi walaupun ada yang tidak terpuaskan, tapi paling tidak memang itu sudah merupakan keputusan yang terbaik seperti ini. Bagus sekali Bu Anis. Untuk selanjutnya pertanyaan keenam, apakah Ibu selama ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkenaan dengan dilema etika? Apakah Ibu itu langsung di tempat itu menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Ya, kalau jadwal atau tidak, prosedur atau tidak itu tergantung dari masalahnya ya Mbak ya. Kalau masalahnya urgent, harus saat itu juga kita selesaikan. Khawatir kalau nanti tertunda ada dampak yang ditimbulkan, ya harus kita selesaikan saat itu juga. Tapi ketika masalahnya itu pelik, menyangkut orang banyak, berarti kita butuh menyusun langkah-langkah atau prosedur. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita kumpulkan dulu fakta data yang ada di lapangan. Kemudian kita analisis. Berikutnya kita membuat jadwal dan juga mengundang pihak-pihak terkait yang akan kita ajak musyawarah. Kemudian mencari alternatif solusi pemecahan, diputuskan, baru dilaksanakan refleksi seperti itu. Kurang lebih langkahnya seperti itu. Iya, sangat bagus sekali Bu Anis, langkah-langkahnya cukup lengkap tadi yang Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus mengenai dilema etika? Faktor atau seseorang yang membantu ya. Ini kalau di sekolah ya utamanya Bapak Ibu guru yang sangat membantu. Tapi tidak menutup kemungkinan rujukan kita banyak Mbak. Kita punya pengawas, jadi bisa sharing ke pengawas, ke teman kepala sekolah, mungkin ke wali murid, paguyuban, komite, ataupun tokoh masyarakat seperti itu. Jadi rujukannya banyak, utamanya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Berarti itu kerjasama iya, antar betul. Sekolah seperti itu. Betul sekali. Pertanyaan terakhir Bu Anis, dari semua hal yang panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil,
Untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini mungkin arahnya ke beban moral ya. Jadi untuk menentukan keputusannya, yang pertama mungkin kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh sambil emosi seperti itu. Harus benar-benar kita kaji masalahnya. Kemudian kita carikan alternatif yang terbaik dari beberapa masukan baik teman maupun pihak lain, baru bisa ditentukan sebuah keputusan yang dianggap apa istilahnya risikonya paling kecil seperti itu. Alhamdulillah Bu Anis, apa yang telah Bu Anis sampaikan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dilema etika ini sangat bagus sekali, dan ini akan menjadi pembelajaran saya nanti ketika saya dalam pembelajaran ataupun ketika saya menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Ini tadi hanya sekedar contoh nih Mbak Yuni, mungkin nanti kalau suatu saat panjenengan benar-benar menjalankan amanah seperti yang saya laksanakan, mungkin punya dikembangkan sendiri, punya alternatif yang lain juga lebih bagus. Jadi Bu Adis, demikian wawancara saya pada pada siang hari ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Adis atas waktu yang telah diberikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Fitriah dari SDN Kelas 1. Kali ini saya akan mewawancarai Tika sebagai kepala sekolah dari SDN Jati Pelem 2. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi. Kali ini saya mempunyai tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini nanti saya akan mewawancarai panjenengan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang selama ini sudah Bu Tika lakukan di instansi panjenengan. Bisa kita mulai Bu Tika nih? Ya. Silakan. Yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk selama ini saya mengidentifikasi permasalahan seperti itu ya dengan cara pengamatan. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut saya harus mengkaji permasalahan tersebut, apa faktor-faktor penyebabnya, hal-hal yang dapat menjadi solusinya nanti itu apa, sehingga saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan bisa memberikan solusi atau menghasilkan keputusan yang bisa terbaik untuk mereka dan sekolah. Bagus sekali. Untuk pertanyaan kedua, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk langkah yang pertama itu saya biasanya berkoordinasi dengan pimpinan, ya di sini itu bisa pengawas atau koordinator wilayah itu. Selain itu juga bisa dengan guru senior atau guru yang lain, yang di sini pihak-pihak tersebut bisa memberikan masukan dan dapat memberikan solusi yang terbaik agar permasalahan yang dihadapi seseorang tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Bagus sekali. Jadi tidak atas pemikiran sendiri seperti itu nih, kita dimusyawarahkan. Iya dimusyawarahkan. Karena hasil musyawarah itu kan kalau hasil pemikiran orang banyak itu kan biasanya itu solusi yang terbaik. Iya, sangat bagus sekali. Untuk yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan selama ini?
langkah-langkahnya yang pertama itu mencoba menggali informasi hal-hal yang dihadapi dalam permasalahan tersebut itu apa, faktor-faktornya itu apa, penyebabnya itu apa. Itu yang kedua, mencoba mengkaji apakah ada pelanggaran hukum dari hal yang beliau hadapi tersebut. Ketiga, mengelompokkan kasus dalam dilema etika dalam membuat prinsip resolusinya. Jadi misalkan ada permasalahan apa, terus solusinya itu harusnya apa. Yang penting ini tidak merugikan pihak lain. Berarti harus tahu dulu permasalahannya dulu seperti itu. Oke, bagus sekali. Ketika untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Lebih efektif yaitu yang pertama harus kita kaji dulu permasalahan tersebut, harus kita kaji dulu, kita identifikasi dulu penyebabnya atau yang lain ya. Itu kemudian setelah itu kita harus memusyawarahkan baik dengan atasan atau dengan teman sejawat atau dengan guru yang lain atau pihak yang lain yang bisa membantu memecahkan masalah tersebut, dan hasil dari musyawarah tersebut bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dan keputusan tersebut bermanfaat bagi khususnya lembaga. Bagus sekali ketika apa yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Tantangannya itu yang pertama itu ada, terkadang orang itu kan memiliki ego yang besar ya, ego yang besar. Nah, dengan memiliki ego yang besar kita akan memberikan masukan apa itu kadang ditentang ya. Saya punya argumen sendiri seperti ini gitu. Terus akhirnya dengan adanya ego tersebut itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kurangnya keterbukaan. Misalkan kita mencari tahu atau menanyakan hal-hal yang menjadi permasalahannya itu masih ada rasa ditutup-tutupi gitu loh ya. Jadi kita itu kan tidak bisa memberikan informasi atau solusi yang terbaik untuk beliau. Karena apa? Karena beliau masih ada yang ditutup-tutupi. Kalau hal yang ditutup-tutupi itu misalnya itu bisa menjadi kunci dari solusi yang akan kita berikan, kan akhirnya terhambat gitu. Terus yang ketiga itu adanya kurang bisa menerima keputusan. Misalnya saya memberikan keputusan atau solusi, panjang harus seperti ini, tapi beliau yang menentang. Itu juga suatu kendala bagi saya. Ya, sangat bagus sekali. Ketika untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Nah, apakah kalau ada kasus seperti itu, Ibu langsung menyelesaikan di tempat seketika itu atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Dan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Untuk penjadwalannya ini tidak harus terjadwal, karena apa? Dilihat dulu permasalahan tersebut itu urgent apa tidak. Kalau misalnya permasalahan itu urgent ya berarti harus segera diselesaikan agar tidak tertumpang tindih dengan permasalahan-permasalahan yang baru. Karena apa? Karena permasalahannya urgent berarti harus segera ditemukan solusinya. Beda dengan permasalahan yang kurang urgent ya, maaf itu kurang urgent atau tidak begitu harus segera diselesaikan, berarti kita bisa menjadwalkan. Sekali ketiga, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Untuk
super yang selama ini mempermudah bagi saya. Itu yang pertama itu koordinasi dengan atasan ya, karena semua permasalahan kalau menyangkut kedinasan itu kan paling tidak atasan juga harus tahu gitu ya. Terus prosedur apa yang harus saya lakukan itu kan harus sesuai dengan aturan gitu. Yang kedua itu bisa melalui teman ya, baik guru atau teman sama kepala sekolah atau dengan masyarakat di sini yang kita pandang bisa memberikan solusi terbaik. Jadi masukan dari semua pihak itu sangat dibutuhkan. Iya. Baik Bu, ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kali ini. Yang terakhir, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang mengenai dilema etika? Nah, yang pertama, untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika tidak bisa harus kita cari ini faktor-faktornya itu apa, penyebabnya apa, identifikasi lah ya, identifikasi dari permasalahan. Terus yang kedua, setiap keputusan yang kita ambil itu harus kita musyawarahkan terlebih dahulu ya, tidak harus ini langsung saya ini gitu ya. Itu karena dengan kita bermusyawarah ini nanti akan menghasilkan keputusan yang terbaik, menjadi solusi yang terbaik bagi yang memiliki dilema tentang permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, dari semua yang panjenengan utarakan tadi, ini sangat menambah wawasan saya sebagai calon penggerak dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika yang mungkin nanti terjadi di sekolah saya ataupun mungkin terjadi ketika saya menjadi pemimpin dalam pelajaran seperti itu. Nah, terima kasih Bu Kartika sudah berbagi pengalamannya ketika sekarang menjabat sebagai kepala sekolah. Dan saya juga minta maaf apabila tadi banyak atau kekurangan salah kata atau sikap yang saya lakukan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bu Tika karena menyela di sela-sela kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah. Dan sesuatu hal yang baik itu kalau disampaikan ke orang lain kan lebih bermanfaat. Iya, betul sekali. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.